Pokok bunga-bungaan itu adalah sejenis tumbuhan yang menarik sebab dia cantik. Di kawasan kebun saya ini terdapat beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbunga, yaitu terdiri daripada zinnia, kosmos kuning, seduduk, dan pelbagai lagi lah tumbuhan-tumbuhan berbunga yang lain. Terdapat beberapa sebab kenapa saya menanam tumbuhan-tumbuhan berbunga ini di kawasan kebun saya. Untuk video kali ini saya akan berkongsi kepada Anda tentang beberapa manfaat yang kita perolehi apabila kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang berbunga di kawasan kebun kita lah. Manfaat yang pertama adalah sebagai tumbuhan hiasan supaya kebun kita kelihatan lebih cantik dan berseri. Dari sudut psikologi, tumbuhan yang tumbuh menghijau dan menghasilkan pelbagai warna bunga dapat memperbaiki mood seseorang. Andai kata kita rasa stres ataupun rasa malas, dengan adanya suasana yang cantik dan berseri, maka mood kita akan lebih baik, dan oleh itu kita boleh melakukan kerja-kerja kita di kebun dengan lebih semangat, kan? Selain tanaman hiasan, tumbuhan-tumbuhan yang berbunga ini dapat menggalakkan kehadiran serangga-serangga bermanfaat, terutamanya serangga pendebunga seperti lebah, lebah kelulut, rama-rama, dan pelbagai lagi lah serangga-serangga yang membantu pendebungaan tanaman. Serangga-serangga ini akan tertarik dengan warna-warni bunga itu, dan mereka datang untuk mencari makanan, yaitu nektar daripada bunga tersebut. Dan dalam masa sama, kehadiran serangga-serangga ini akan membantu menjayakan pendebungaan pada tanaman yang kita tanam seperti timun, lada, cili, jagung, dan pelbagai lagi lah tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Manfaat yang ketiga adalah untuk menggalakkan kehadiran serangga-serangga pemangsa. Serangga pemangsa ini adalah serangga-serangga yang memakan serangga-serangga yang lebih kecil daripada size-nya. Sebagai contoh, kumbang ladybird, tebuan, dan pelbagai lagi lah serangga-serangga pemangsa yang lain. Dan kehadiran serangga-serangga pemangsa ini sangat penting bagi kebun yang mengamalkan pertanian secara organik, sebab kita mau kawal serangga perusak. Sebagai contoh serangga perusak yaitu kutu daun, yang mana kutu daun ini memberi kerusakan yang sangat teruk kepada tanaman cili. Jadi kehadiran kumbang ladybird akan dapat membantu mengawal serangan daripada kutu daun tersebut. Menurut fakta, seekor kumbang ladybird yang sudah dewasa mampu memakan sebanyak 5.000 kutu daun sepanjang hayatnya. Jadi jika kebun kita ini dapat menarik lebih banyak lagi kehadiran serangga pemangsa, contohnya kumbang ladybird, maka masalah yang dihadapi, terutamanya masalah serangan kutu daun, dapat kita atasi tanpa menggunakan racun serangga ataupun racun kimia yang lain. Manfaat yang terakhir adalah sebagai sumber bahan organik. Pokok-pokok bunga, contohnya pokok zinnia dan pokok kosmos, jangka hayatnya adalah lebih kurang 3 bulan. Setelah umur 3 bulan, pokok ini akan mati, dan sisa daripada tumbuhan mati tersebut kita boleh gunakan sebagai sumber bahan organik yang mana dapat membantu meningkatkan atau menjaga kesuburan tanah di kawasan kebun kita. Dan selain itu, benih-benih yang tersebar di kawasan kebun ini akan tumbuh merata, dan mana-mana benih yang tumbuh di kawasan batas ataupun di kawasan tanaman, pokok itu akan dicabut dan dijadikan sungkupan pada batas, dan apabila ia sudah reput nanti, ia juga akan menjadi sumber bahan organik kepada batas tanaman, dan batas tanaman kita akan lebih subur untuk jangka masa yang panjang. Oke, secara kesimpulannya, tumbuhan berbunga ini penting untuk kawasan kebun, terutamanya kebun yang mengamalkan pertanian yang lebih mesra alam. Bukan saja dia cantik, tetapi dia akan memberi makanan kepada serangga yang bagus, yang bermanfaat, dan juga
menggalakkan kehadiran serangga yang menjadi ataupun membantu kita untuk mengawal serangga porosak yang lain. Dan selain itu dapat juga menjaga kualitas tanah dari segi menjaga hakisan, mengawal hakisan, dan juga sebagai sumber bahan organik. Dan jika Anda ada kebun, saya syorkan Anda untuk menanam bunga-bungaan di kawasan kebun Anda supaya kebun Anda lebih cantik, sehat, dan lebih kelihatan lebih mesra alam. Oke, sampai di sini sahaja video pada kali ini. Saya harap video ini berinformasi kepada Anda, dan buat Anda yang masih baru di channel ini akan banyak berfungsi tentang tips-tips pertanian, info-info pertanian, dan berbagai lagi lah video-video menarik yang berkaitan dengan aktiviti pertanian, terutamanya pertanian yang berkonsepkan permaculture. Jadi jika Anda inginkan info-info pertanian yang terkini, Anda bolehlah subscribe ke channel ini ya. Dan kita jumpa lagi di video akan datang.